Filenya sudah muncul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bu Misma Kasim yang saya hormati, segenap pengurus PP Aisyah, kemudian pengurus PWM, PWA, dan lain sebagainya yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita senantiasa sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan oleh moderator atau pembawa acara, host kita, Bu Misma, bahwa problematika ubudiyah atau ibadah pada masa pandemi ini cukup kompleks kalau kita kaitkan dengan keragaman pemahaman umat terhadap situasi yang berkembang saat ini. Nah, sehingga untuk menyederhanakan tema besar yang disampaikan, saya memberikan judul Masail Fiqhiyah beribadah di masa pandemi COVID-19. Artinya bahwa tema-tema yang nanti akan kita diskusikan seputar ibadah-ibadah yang tentu itu sangat terkait dengan pemahaman dalil, bagaimana beristidlal, termasuk juga bagaimana sikap resmi persyarikatan lewat majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah kalau itu terkait dengan problematika keagamaan, termasuk kaifiah ibadah kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Ibu-ibu sekalian dan para hadirin yang saya hormati, untuk filenya belum. Ya. Jadi kalau kita memahami atau ingin memahami secara lebih mendalam terkait dengan sikap resmi Muhammadiyah dalam hal ibadah pada khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, setidaknya ada 12 kali kurang lebih PP Muhammadiyah mengedarkan surat edaran yang hampir pada setiap edaran itu ada lampiran tentang fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Termasuk tema-tema yang tadi disampaikan. Nah, sebelum kita masuk pada inti persoalan ibadah pada masa pandemi ini, tentu tidak lepas dari al-qiyam al-asasiyah. Nilai-nilai dasar yang kita jadikan sebagai start, sebagai awal untuk memahami persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah keagamaan, khususnya terkait dengan ibadah pada masa pandemi. Sebagai umat Islam tentu nilai-nilai dasar itu bisa kita temukan baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak 4 nilai dasar inilah sebagai start kita untuk mengimplementasikan ajaran agama itu secara benar, secara lebih komprehensif. Yang pertama adalah nilai tauhid. Bagaimanapun keadaan dan dalam situasi apapun yang kita hadapi, segala bentuk ibadah yang kita lakukan itu nilai dasarnya adalah sebagai penghambaan kita kepada Allah. Tetapi ketika Allah mewajibkan hambanya untuk menghamba, melakukan ritus-ritus atau ritual keagamaan, Allah memberikan prinsip yang kedua adalah taisir, nilai kemudahan. Maka dalam banyak ayat dan hadis Nabi begitu gamblangnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha misalnya. Kemudian dalam hadis Nabi, yassiru wala tu'assiru, bassiru wala tunaffiru. Permudah, jangan dipersulit, dan sebagainya. Memilih satu kemudahan bukan karena egosentris manusia, bukan karena kita mau memilih yang mudah, tetapi kemudahan itu dilegalkan dan disyariatkan dalam agama. Nah, karena itulah dalam agama kita mengenal istilah azimah hukum asal
Tetapi dalam situasi tertentu Allah memberikan rukhsah, keringanan itu. Kemudian nilai dasar yang berikutnya adalah ada mutaklif, istitoah di situ, biqadri tokoh. Allah memberikan satu syariat itu sesuai dengan kemampuan asli manusia. Maka ketika kita melakukan dalam situasi-situasi di mana sesuatu yang sifatnya azimah hukum asal tidak bisa kita lakukan, maka justru agama mengalihkan dan memerintahkan kita untuk mengambil sesuatu yang paling bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita saat itu. Tetapi sekalipun kita memilih kemudahan, melakukan sesuai dengan kemampuan kita, tetap saja apa yang kita lakukan itu prinsipnya atau nilai dasarnya adalah ittiba. Jadi beralih dari satu hukum ke hukum lain itu bukan berdasarkan ego, bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan syahwat manusia, tetapi tetap harus merujuk dan mengikuti apa yang telah dituntunkan dalam agama kita. Tentu dalam hal ini adalah yang dituntunkan oleh syariat agama kita, yaitu lewat ayat Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, oh gitu. Oh, J. Oh ya, ini kadang nggak macet nih untuk filenya ini. Nah ini nggak jalan lagi. Nah kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah ketika memahami persoalan-persoalan keagamaan, ibadah, saya ingin mencoba dari beberapa masail persoalan itu sesuai dengan momen kita saat ini, yaitu bulan Zulhijjah yang penuh dengan keutamaan-keutamaan itu. Karena waktu terbatas tentu akan saya sampaikan sekedar pengantar sehingga nanti bisa digali lewat sesi tanya jawab. Persoalan yang pertama adalah di mana para hujat atau calon hujat kita di Indonesia yang sudah menunggu masa tunggu begitu lama karena pandemi COVID-19 ini harus rela tau'an au karha menerima realitas itu. Karena tidak mungkin kita sebagai masyarakat muslim Indonesia bisa melakukan kalau tidak mengikuti regulasi, terutama misalnya kebijakan pemerintah Saudi dan Indonesia. Maka saya mengatakan terkait dengan ibadah haji dan umroh yang sangat diidamkan oleh setiap umat Islam, terlebih lagi pada Asrul Hajj, maka sejenak kita tinggalkan, kita tunda pelaksanaannya karena berbagai hal termasuk juga regulasi dari dua negara paling tidak, Indonesia dan Arab Saudi itu. Masalah yang kedua, tentu tidak semua hal yang kita laksanakan sebagai bentuk ibadah pada musim pandemi ini yang harus mengambil rukhsah. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan apa adanya. Salah satu contoh misalnya sebentar lagi pada tanggal 19 Juli nanti kita akan memasuki tanggal 9 Zulhijjah. Nah ini saya kira ini perlu, momen yang sangat penting. Saya membaca satu kitab yang ditulis oleh Syekh As-Sa'roni ketika menjelaskan tentang puasa. Ternyata puasa ini adalah imunisasi spiritual kita. Bagaimana kita kemudian melaksanakan nanti puasa Arafah ini? Dalam situasi apapun, semampu kita, kalau memang kita tidak terpapar COVID-19, kita tidak mengalami situasi yang tentu misalnya sakit dan lain sebagainya, saya kira puasa Arafah ini satu hal yang bisa kita laksanakan bagi umat Islam yang masih sehat, diberikan kemampuan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan dari puasa Arafah. Artinya dalam konteks pandemi COVID-19 ini, tentu sekalipun ini amalan sunnah sebagaimana Idul Adha nanti, tetapi kalau kita sehat, kita bisa melakukan. Karena ini kan puasa tidak membutuhkan satu seremoni yang melibatkan atau kemudian mengikut sertakan orang lain. Kita bisa melakukan sesuai dengan hukum asalnya. Kemudian masalah yang ketiga adalah ternyata pada era COVID-19 ini
sebagai bentuk ujian kalau dalam perspektif orang yang beriman, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menyentil ego manusia, mencoba kemudian menyentil betapa manusia itu tidak layak untuk sombong, di mana dengan makhluk yang begitu kecil sehingga tidak bisa ditatap dengan mata kepala saja, manusia kalah bersaing bertanding dengan makhluk Allah itu. Artinya di sini pada momen Idul Adha atau Idul Hijjah ini, salah satu ibadah sunnah yang disyariatkan adalah memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Secara spiritualitas, inilah bentuk pengakuan kita, pengagungan kita, betapa kerdilnya kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan memperbanyak takbir ini, saya kira kalau kita kombinasikan lewat satu metode tafsirul ayat di sunnah, ketika kita membaca surat Al-Hajj yang mengatakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, yaitu senantiasa zikir, mengucapkan, menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat. Semua ulama tafsir menjelaskan ayyamin ma'lumat itu adalah 10 awal Zulhijjah. Nah, karena itulah lewat hadis Ahmad misalnya, di situ dikatakan, ditegaskan makna dari surat Al-Hajj ayat 28 ini. Apa? Di antaranya Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihil amal fihinna min hazil ayyamil asr." Tidak ada satu momen yang begitu istimewa, yang begitu ideal yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain atau daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ditegaskan di situ fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di situ membaca tahlil, membaca takbir, membaca pujian tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, momen ini lebih tepat lagi ketika kita menghadapi ujian yang sangat berat, karena ini bukan regional, bukan nasional dalam skop Indonesia, tapi internasional. Saya kira pujian kita kepada Allah lewat takbir kita, tahmid kita, tahlil kita, ini baik secara formalitas maupun secara substantif, ini waktu yang lebih tepat lagi. Tetapi anehnya kadang kita seringkali hanya membatasi. Ketika kita takbir, tahmid, tahlil itu kan umat Islam lebih banyak pada ketika memasuki Idul Adha, begitu subuh pada hari H baru takbir. Padahal ada kesunahan untuk memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil itu sejak pertama kali masuk bulan Zulhijjah. Nah, maka di rumah-rumah kita, mari kita kumandangkan ini. Tentu kalau kita kaitkan dengan COVID-19, substansi yang dilarang itu adalah kelilingnya. Jadi takbiran kelilingnya yang memobilisasi massa yang sangat banyak. Tapi di lingkungan kita, di keluarga kita, begitu masuk bulan Zulhijjah, itu justru memperbanyak sesuai dengan Al-Hajj ayat 28, hadis riwayat Ahmad, dan bahkan Imam Bukhari memberikan satu komentar cerita dari perilaku Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, beliau takbir. Ketika ke pasar malah sambil takbiran sehingga umat mengikuti beliau itu. Nah, ini artinya takbir yaitu bisa kita perbanyak sejak awal Zulhijjah dalam konteks amaliyah bulan Zulhijjah itu. Tapi umumnya umat Islam justru hanya pada 10 tanggal 10 atau masuk tanggal 10 sampai berakhir Ayyam Tasrik itu. Nah, kemudian masalah yang keempat adalah sholat Idul Adha. Ini problem yang ada dalam beberapa fatwa sejak tahun 2020. Pada Maret itu kita sudah mengeluarkan beberapa poin terkait dengan sholat Idul Adha. Nah, momen yang terjadi pada minggu-minggu ini sebenarnya menurut informasi kajian ilmiah atau burhani yang kita dapatkan dari lintas organisasi profesi dan ahli kedokteran, ahli tentang pandemi dan lain sebagainya, ternyata situasi kita saat ini lebih parah sesungguhnya dibandingkan dengan awal tahun 2020 itu. Dengan munculnya varian-varian baru termasuk yang paling
sangat hebat sekali itu adalah varian yang dari India itu. Nah, ketika kami rapat pada tanggal 28 Juni yang lalu untuk merumuskan dan memfatwakan yang kemudian menjadi lampiran edaran surat edaran terbaru PP Muhammadiyah, maka sebenarnya yang kita inginkan dan yang kita suarakan di situ begini. Sholat Idul Adha itu adalah satu syariat yang tentu kita rugi kalau kita tidak melakukan. Nah, karena itulah bagaimana kita melakukannya ini, kita tidak bisa kemudian hanya giroh keagamaan yang kita tampilkan tanpa ilmu yang memadai. Tentu kalau giroh keagamaan kita ingin sekali melaksanakan sholat id ini rame-rame sebagaimana anjuran Nabi di lapangan yang terbuka. Tetapi situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan dalam rangka mengantisipasi kemudaratan baik personal kita, keluarga kita, bahkan masyarakat kita secara luas. Nah, karena itulah khusus untuk kejadian atau fenomena pada saat ini, fatwa terakhir itu tidak memberikan rekomendasi, ini substansinya, tidak memberikan rekomendasi untuk melaksanakan sholat Idul Adha di tempat terbuka dan bahkan juga di beberapa masjid-masjid. Nah, karena itu bisa kita lakukan di internal keluarga kita sendiri. Ketika kita melaksanakan sholat Idul Adha, kita tidak melakukan perubahan terhadap syariat agama. Cara sholat kita, kaifiah sholat kita sama. Hanya karena situasi tertentu kita alihkan dari tanah lapang ke rumah kita masing-masing. Nah, bagaimana memahami ini? Ayat Quran banyak yang bisa kita menjadikan dalil. Nah, kemudian hadis Nabi apalagi secara lebih empiris dan termasuk kaidah-kaidah fikih yang beredar saat ini. Misalnya la dororo wala diror. Kita tidak boleh mencelakakan diri kita sendiri maupun orang lain. Ad-doror yuzal. Sesuatu yang memudaratkan harus kita singkirkan semaksimal mungkin. Bahkan dalam prinsip taisir dikatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Situasi yang rumit, situasi yang membahayakan justru mendatangkan kemudahan. Bukan karena kita takut kepada sesuatu, melebihi ketakutan kita kepada Allah, bukan. Tapi agama memberikan jaminan dari maqasidus syariah itu, yaitu hibzun nafas. Maka al-masyaqqah tajlibut taisir itu bukan karena ketakutan kita kepada sesuatu yang disebut dengan virus itu. Tetapi kita menggunakan agama dengan nalar yang sehat sesuai dengan prinsip agama itu sendiri, yaitu hibzun. Bahkan saya sering mengatakan, dari 5 tujuan syariat agama itu, hibzun nafas itu paling tinggi posisinya. Nah, kenapa paling tinggi? Karena tidak mungkin orang melakukan hibzuddin menjaga agama, hibzul akal menjaga akal, hibzun nasl menjaga keturunan, hibzul mal menjaga harta kalau nyawanya terancam. Maka itulah ketika Ammar bin Yasir itu ditakuti oleh kafir Quraisy, bahkan dihunuskan pedang di leher beliau. Pilihannya cuma 2. Wahai Ammar bin Yasir, kamu katakan kafir, kamu selamat. Kalau kamu katakan kafir kepada Muhammad, kamu selamat. Tapi kalau kamu tetap beriman kepada Muhammad, aku sembelih kamu. Ammar bin Yasir memilih hibzun nafas. Dia mengatakan, saya ingkar kepada Muhammad. Nah, begitu dibebaskan, beliau kemudian mencari Nabi, menangis sejadi-jadinya kepada Nabi, dan menceritakan peristiwa yang dihadapi. Kalau beliau mengatakan, saya tetap beriman akan dibunuh, tetapi kalau dia menggunakan strategi, saya kafir kepada Muhammad, tapi hatinya tidak melakukan kekufuran. Ternyata karena Ammar bin Yasir mengatakan itu, turunlah ayat Al-Quran wa qalbuhu mutmainnun bil iman itu. Artinya dalam wilayah skup akidah saja agama membenarkan strategi Ammar bin Yasir itu. Apalagi kita tidak mengabaikan ibadah, kita tetap melakukan, namun di tempat yang berbeda, bukan melakukan modifikasi. Kemudian masalah yang kelima terkait dengan udhiyah tadi. Esensi dari fatwa tentang udhiyah itu pertama adalah fatwa kita tidak memberikan satu opsi, tetapi memberikan beberapa opsi dengan skala prioritas. Maka di situ ada beberapa hal yang kita sampaikan. Pertama,
Tentu dalam situasi pandemi yang saat ini terjadi kenaikan yang begitu drastis, ada varian yang lebih membahayakan lagi. Maka kalau memang umat, masyarakat kita jauh membutuhkan penanganan COVID itu, maka tadi dana yang kita miliki untuk kurban itu bisa kita alihkan penggunaannya untuk penanganan COVID. Nah, tentu akadnya bukan korban, tetapi dia membantu orang lain. Tapi pahalanya insya Allah tidak akan lebih berkurang dari kurban itu sendiri. Nah, kenapa? Karena agama kalau dipahami secara komprehensif, agama mengajarkan kita tentang ibadah kurban. Tetapi pada sisi yang lain justru kalau kita abai, tidak peduli terhadap orang lain yang membutuhkan, kita dianggap sebagai pendusta agama, ya kan? Maka di dalam Al-Quran jelas sekali Al-Ma'un itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maka salah satu poinnya huddu. Jadi memotivasi diri kita, orang lain untuk membantu orang. Nah, itu pun kalau seseorang bisa melakukan dua-duanya karena diberikan keleluasan rezeki. Satu sisi dia bisa berkurban, pada sisi yang lain dia masih punya dana untuk diberikan ke orang lain, lakukan dua-duanya. Nah, itu opsi-opsi yang kita berikan. Nah, termasuk misalnya kalau orang itu hanya memiliki satu kemampuan, maka skala prioritas. Maka dalam kaidah dikatakan al-ahammu yuqaddamu minal muhim atau muqaddamun minal muhim. Jadi ada skala prioritas. Sesuatu yang paling penting itu didahulukan dari yang penting. Kurban itu penting. Membantu orang lain yang memang layak dibantu juga sangat penting. Sama-sama memiliki argumentasi dalil agama. Nah, kalau kita memahami agama secara komprehensif, maka bukan karena kita tidak mau berkurban, tapi kita berpindah dari situasi, dari satu syariat agama ke syariat agama yang dalilnya juga jelas di situ. Nah, maka prinsip-prinsip dalam berkorban itu ada skala prioritas, fiqhul aulawiyat. Kalau memang harus digunakan untuk menolong orang lain yang terpapar, tidak punya hal yang akan materi yang dimakan misalnya, itu harus diprioritaskan sehingga kita tidak menjadi pendusta agama. Informasi terakhir, kalau pemerintah kita ini memang mau belak-belakan menyampaikan dana untuk penanganan COVID itu, kata ini informasi langsung dari dokter corona, itu sudah habis. Pemerintah tidak punya dana. Nah, sehingga kalau sekarang misalnya ada orang yang terpapar, di karantina dan lain sebagainya, atau dia mandiri di rumah misalnya, itu tidak bisa lagi mendapatkan bantuan-bantuan. Nah, karena itulah kita sekarang supaya bisa membantu. Kalau memang peristiwa atau kejadian seperti itu harus kita lakukan. Nah, sesuai dengan dasar surat Al-Ma'un itu. Jadi, kemudian dalam Quran kita dianjurkan untuk saling menolong, saling membantu. Semuanya syariat agama. Jangan sampai kemudian kita dianggap kita tidak mau melakukan syariat agama. Itu kan kadang cerobohnya di situ. Maka kalau lihat di media sosial, hujatan termasuk pada majelis tarjih itu luar biasa kerasnya itu. Dianggap kalau orang tidak melaksanakan sholat id di lapang terbuka, tidak melaksanakan idul kurban, dianggap tidak mau melaksanakan ajaran agama. Padahal kita melaksanakan ajaran agama dengan skala prioritas yang memang memiliki dampak baik secara individual maupun secara sosial. Dalam bahasa sederhananya, kita tidak hanya memperhatikan kesolehan secara individual, tapi juga kesolehan secara sosial. Nah ini, karena itulah di situ ada beberapa opsi terkait dengan teknis pelaksanaan kurban ini. Pertama misalnya, kita gunakan lazismu. Kalau niat kita untuk berkurban misalnya kita bisa menggunakan. Prinsip dasarnya atau pertimbangannya apa? Tasarruf pendistribusiannya itu lebih luas. Tidak hanya skop RT RW bahkan nasional misalnya. Itu bisa. Nah, kemudian yang kedua bisa dilakukan di RPH, rumah potong hewan. Tetapi tentu dengan jumlah yang sangat banyak, RPH kita terbatas kan tidak mungkin. Tapi kan paling tidak meminimalisir itu. Nah, sekalipun itu tidak bisa dilakukan, silahkan dilakukan secara mandiri.
Artinya ada kepanitiaan. Nah, cuma kata kuncinya pegang dan perhatikan protokol kesehatan. Itu prokesnya. Jangan sampai kemudian anak kecil semuanya terlibat dijadikan apa namanya eh, kepanitiaan yang begitu banyak. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, termasuk kemudian kalau mampu hanya menyembelih satu kambing, bisa dilaksanakan di internal rumah keluarga sendiri, nanti dibagikan kepada tetangga dan lain sebagainya. Jadi opsi-opsi itu silakan dipilih sesuai dengan situasi yang ada di masing-masing kita. Nah, sikap Muhammadiyah semacam ini sangat moderasi, betul, sangat moderat. Jadi tidak ifrat wa tafrit di situ, tidak melakukan satu penyimpangan apalagi ekstrem kanan, ekstrem kiri, tapi benar-benar di posisi di tengah. Ada beberapa opsi yang diberikan. Termasuk opsi yang sangat mencerdaskan, misalnya lazismu di beberapa daerah melakukan upaya alternatif, yaitu uh, kurban dengan kemasan kaleng itu. Ini juga menjadi satu hal yang positif di sini. Nah, cuma dalam beberapa kajian saya memberikan masukan kepada lazismu. Kalau ini dijadikan pilihan, karena ini ibadah mahdoh, harus memperhatikan mana aspek yang sifatnya sawabit, yang itu mahdoh, yang itu saklek apa adanya, dan mana yang mutaghayirat kita bisa melakukan modifikasi. Nah, termasuk misalnya dalam masalah tawabit. Waktu pelaksanaan ibadah kurban kan sudah jelas, yaumun nahri dan ayyamut tasri. Dan konsumsinya itu bisa saja di luar itu, tapi alangkah lebih baiknya ketika orang bisa menikmati pada yaumun nahri. Karena yaumun nahri itu yaumul akli wasyurbi, hari pestanya umat Islam. Jangan sampai ada yang tidak bisa makan. Kira-kira mampu nggak melaksanakan dan memproses menjadi kalengan itu dalam waktu yang relatif singkat? Nah, itu kan menjadi perhatian. Yang kedua, ketika dikalengkan, nggak mungkin kan tulangnya masuk dalam kaleng itu, kulitnya masuk, jeroannya nggak masuk, kan masih dagingnya. Nah, karena lazismu di sini berposisi layaknya sebagai panitia, kemana tulang belulangnya, kemana kulitnya, itu juga harus bisa disampaikan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada sohibul kurban. Karena hadis-hadisnya kan macam-macam, di situ banyak sekali. Tidak boleh dikomersilkan itu. Nah, kemudian tidak boleh juga mencari laba dari sisi itu. Nah, itu perlu dipertanggungjawabkan. Nah, hal-hal semacam ini juga saya sampaikan. Termasuk misalnya kalau berkorban seekor sapi dengan harga sekian, harga itu apakah harga hewannya atau mencakup harga operasionalnya, itu juga perlu jelas. Karena harus dibedakan mana harga hewan kurban dan mana biaya operasional. Hadis Nabi mengatakan, nahnu nu'tihi min indina. Biaya operasional itu lain, kami berikan dari kantong kami sendiri. Nah, jangan sampai kemudian tulang atau kulitnya dijadikan sebagai keuntungan laba misalnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena waktu singkat, jadi itu poin-poin penting yang ingin saya sampaikan, termasuk dalam hadis Nabi. Nah, hal-hal yang bersifat mutaghayyirat ya tentu efektivitasnya. Efektif nggak menggunakan itu? Kalau efektif, boleh pada prinsipnya, karena tidak melakukan perubahan terhadap sesuatu yang sifatnya thawabit itu, yang syariatnya. Tetapi caranya bisa dimodifikasi dengan memperhatikan aspek maslahah, kemaslahatannya, aspek intifa pemanfaatannya, dan lain sebagainya. Dan bahkan dalam satu institusi AUM kita, saya mengatakan ada nilai plusnya loh ketika kurban misalnya universitas atau organisasi, dia bisa memberikan penyiaran di situ, dakwah lewat kalennya itu dituliskan apa dan lain sebagainya, sehingga ketika dagingnya habis, kalennya kan nggak akan dimakan, nggak akan habis. Wah, menjadi pot bunga tapi tetap di situ PP Asia peduli apa misalkan, itu bisa sungguhnya secara teknis, tetapi semuanya itu jangan mengurangi dari hewan kurban itu sendiri. Kemudian masalah yang keenam adalah saf berjarak. Selama ini kalau kita lihat video kemudian di media sosial, justru ini dijadikan sebagai sarana untuk mengkanter fatwa-fatwa yang peduli terhadap dampak COVID-19. Antara lain mengatakan,
ini adalah konspirasi Yahudi. Yahudi senang sekali. Kenapa? Karena umat Islam ibadahnya pun sekarang sudah berjarak. Padahal hadis Nabi mengatakan harus safnya rapat dan tidak boleh bolong, karena bolong itu nanti akan masuk setan. Kalau kita melakukan pemahaman dan interpretasi dalil secara harfiah, sesungguhnya setan itu masuk bukan hanya karena rapat atau tidaknya saf. Justru setan itu yajri majrad dam. Nah, karena itu ada bahasa metafor dalam hadis Nabi. Dalam situasi yang normal, tidak ada masalah, maka melaksanakan sholat berjamaah itu ya harus rapat dan lurus. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami sholat. Tetapi lurus dan rapatnya saf itu adalah bagian kesempurnaan. Tidak langsung menunjukkan kalau tidak rapat menjadi batal, tidak sah, bukan. Nah, sekarang kita memilih berjarak itu karena situasi doror. Dalil-dalil agama kita selalu memberikan ruang untuk melakukan langkah antisipatif. Maka dari berbagai dalil-dalil, baik dalil langsung maupun tidak langsung, yang kita gunakan dalam memahami ijtihad ini, sesungguhnya banyak dalil-dalil hadis terutama yang memberikan spirit tentang langkah-langkah sadu zari'ah itu. Nah, termasuk adalah melakukan upaya untuk saf berjarak. Kenapa? Karena kaidahnya, satu sisi kan umat itu sangat-sangat rindu untuk sholat berjamaah. Itu tidak bisa dinafikan loh, Bu. Kalau hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, pandemi kan nggak masalah. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kok biasa sholat berjamaah, tidak berjamaah, itu ada sesuatu yang hilang. Nah, agama memberikan satu porsi di situ untuk memberikan jalan keluar. Maka kaidahnya, mala yudroku kulluh, la yudroku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita gapai secara maksimal, secara sempurna, kita tidak usah meninggalkan seluruhnya. Jamaah tetap dilakukan, tapi pada sisi tertentu kita melakukan upaya preventif. Salah satunya adalah saf berjarak. Hadis Ibnu Majah itu jelas sekali. Hadis yang bersifat universal. La dororo wa la dirar. Kemudian hadis dari Abu Musa al-Asari. Ternyata di situ banyak hadis-hadis yang menunjukkan secara istidlal, secara pendalilan itu kebolehan sesungguhnya. Tapi ingat, dalam situasi-situasi tertentu yang membahayakan. Termasuk alternatifnya, ya udah sementara tidak sholat berjamaah di masjid, tapi berjamaah di lingkungan rumah tangga sendiri. Itu juga alternatif. Nah, karena itu saf berjarak itu dimungkinkan dan bisa dilakukan karena situasi-situasi tertentu. 2 poin lagi. Kemudian yang ketujuh adalah sholat menggunakan masker. Memang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Ibnu Majah itu, nah Rasulullah ayyughtiya di situ. Jadi Rasulullah melarang kita untuk menutup sebagian, apalagi semua wajah kita ketika sholat. Tentu sholat berjamaah, termasuk sholat munfarid. Jangan ditutup. Nah, karena itulah di sini kalau secara hukum asal nggak boleh menutup, baik menggunakan masker atau yang lain. Nah, persoalannya adalah situasi kita ini. Semua tentu secara bayani, secara dalil agama, ayatnya, hadisnya, ada yang langsung, tidak langsung bisa dijadikan inspirasi dan pendalilan secara tidak langsung, tetapi juga dalil burhani, ilmu pengetahuan dan teknologi, upaya-upaya preventif itu bisa dilakukan. Nah, sekalipun kita menggunakan dalil itu memang secara validitas ya, kekuatan dalil hadis itu memang masih diperselisihkan di kalangan ulama hadis. Ada yang mengatakan dhaif, hadisnya lemah, dan ada yang mengatakan hadisnya itu hasan, tidak sampai sahih. Tapi terlepas dari kualitas dalil, ternyata Ibnu Majah yang meriwayatkan hadis itu menjelaskan dalam satu bab ma yukrahu fis shalah. Sesuatu yang makruh. Jadi bukan haram, bukan terlarang, tapi sesuatu yang perlu kita hindari dalam situasi yang normal. Tetapi dalam situasi kita saat ini untuk mengantisipasi transformasi atau perpindahan virus dari orang ke orang lain misalnya,
maka kita harus melihat ilat hukumnya. Ternyata ilat atau sebab hukumnya larangan itu tidak bersifat mutlak. Tapi larangan itu jangan menyerupai majusi. Karena orang majusi kalau melakukan ibadah, peribadatan, sebagian wajah mereka itu ditutup. Nah, kita ini tidak melakukan dan tidak meniru orang Yahudi. Kita menjalankan syariat agama kita, tetapi karena situasi tertentu kita harus mengantisipasi berdasarkan dalil burhani dan inspirasi dari dalil-dalil bayani. Maka kaidahnya yang bisa digunakan hal hajah tanzilu manzilatan darurah. Kebutuhan kita untuk mengantisipasi virus dan dampak negatif itu sudah bimanzilati darurah, itu sesuatu yang sangat-sangat daruri, sangat primer, sangat harus kita lakukan. Nah, itu poin dari penggunaan masker. Yang terakhir, yang sering disampaikan, ya kalau itu sholat 5 waktu karena tiap hari. Tapi bagaimana dengan sholat Jumat? Nah, bagaimana dengan sholat Jumat itu? Maka kita juga memfatwakan di situ. Bagi daerah-daerah tertentu yang memungkinkan, ya dapat melakukan, tapi dengan protokol yang ketat itu, hand sanitizer-nya, kemudian membawa sejadah sendiri, menggunakan masker, kemudian yang lain sebagainya. Tetap harus kita taati protokol kesehatan itu demi kemaslahatan menjaga hifzun nafas kita. Nah, tetapi kalau di daerah-daerah tertentu tidak mungkin, ya kalau sekali, 2 kali, seminggu, 2 minggu, kalau bertahun-tahun ingin sholat Jumat, memang agama memberikan satu rukhsah. Ketika sholat Jumat tidak bisa dilakukan, maka ada rukhsahnya, bisa diganti dengan sholat zuhur. Tetapi hal lain yang kita ijtihadkan di situ berdasarkan dalil, ternyata banyak atau ada beberapa dalil dari hadis Nabi yang membenarkan dan memberikan fasilitas, bahkan pernah Nabi sebagai imam sholat. Nah, di mana? Di tempat selain masjid, di rumah seorang sahabat. Nah, di situ juga pernah Mus'ab bin Umair juga melakukan itu. Kemudian menyampaikan permohonan izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendirikan sholat Jumat itu. Ketika beliau diutus atau berdakwah ke Madinah, ternyata difasilitasi. Artinya kalau kita membaca dalil-dalil agama kita, kesimpulan akhirnya adalah seluruh ajaran agama kita itu disyariatkan lijal bil masoleh, untuk merealisasikan kemaslahatan, bukan untuk mencelakakan hamba. Itu poin yang sangat penting dari seluruh fatwa yang sudah kita sampaikan. Saya kira itu 8 hal yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Monggo saya kembalikan, nanti kita akan pertajam lewat tanya jawab. Monggo, Ustazah.